Mengawali khutbah kali ini, saya berwasiat khususnya kepada saya pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sidang Jumat yang berbahagia, Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Al-Quran juga memiliki banyak fungsi. Di bawah ini khasiat ayat kursi Al-Baqarah ayat 255 yang dibeberkan oleh setan. Setan telah membeberkan rahasia kelemahan kepada manusia. Meskipun ini rahasia dari setan, namun kita selaku muslim harus mempercayainya. Karena rahasia tersebut sudah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW mewakilkan tugas menjaga zakat fitrah kepadaku. Lalu ada seseorang menghampiriku dan dengan segera ia mengambil makanan yang dijaga itu. Dan aku pun secepat menangkap dia dan kukatakan bahwa aku tidak segan mengadukan ini kepada Rasulullah SAW. Maka dia mengeluh dan berkata, "Aku ini miskin, punya banyak beban keluarga dan aku sangat membutuhkannya." Kemudian kulepaskan dia. Pada pagi harinya aku menghadap Rasulullah SAW dan beliau bersabda, "Ya Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu semalam?" Jawabku, ia mengeluh bahwa ia miskin sehingga aku kasihan, maka aku lepaskan dia. Nabi SAW bersabda, "Ia membohongimu. Nanti malam akan kembali lagi sehingga aku menjaganya lebih ketat," karena Rasulullah SAW memberitahuku. Dan ternyata benar, ia datang dan mengambil lagi. Lalu kutangkap dia dan akan kuadukan kepada Rasulullah SAW. Namun ia mengeluh seperti malam pertama dan berjanji tidak bakal mengulangi. Karena jawaban itu aku lepaskan dia. Pada pagi harinya Nabi Muhammad SAW menegur kebijakanku semalam dan bersabda, "Ia membohongimu, nanti malam ia akan kembali lagi." Pada malam ketiganya aku lebih memperketat penjagaan dan ternyata benar. Aku katakan kepadanya, "Ini sudah malam ketiga, kenapa kamu masih mengulanginya?" Jawabnya, "Lepaskanlah aku dan aku berjanji akan mengajarkan kepadamu kalimat yang dapat kau ambil manfaatnya." Tanyaku, "Apa maksudmu?" Jawabnya, "Ketika hendak tidur, bacalah olehmu ayat kursi. Pasti kau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan setan tidak menghampirimu sampai pagi hari." Lalu kulepaskan dia dan pada pagi harinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Apa yang dibuat oleh tawananmu semalam?" Jawabku, ia mengajarkan beberapa kalimat kepadaku. Katanya dapat diambil manfaatnya bagiku sampai aku melepaskannya. Tanya Nabi Muhammad SAW, "Kalimat apakah itu?" Jawabku, ia mengatakan, "Apabila kau tidur, bacalah ayat kursi. Pasti kau akan selalu dijaga oleh Allah SWT dan setan tidak menghampirimu sampai pagi hari." Kemudian beliau bersabda, "Ia berkata benar." Padahal biasanya ia berbohong. "Tahukah siapa dia?" Jawabku, "Aku tidak tahu." Lalu Nabi SAW bersabda, "Itulah setan." Hadis riwayat Bukhari. Mengenai orang yang membaca ayat kursi pagi dan petang hari, dari Ubay bin Ka'ab, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah SWT dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi." Hadis riwayat Hakim.
Selanjutnya setelah sholat 5 waktu, dari Abu Umamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Intinya ayat kursi banyak mempunyai keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa. Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, hai Abu Munzir, tahukah kamu manakah ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Jawabku, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah ayat 255, atau yang dikenal ayat kursi. Lalu beliau SAW menepuk dadaku dan bersabda, semoga bertambah dalamlah ilmu pengetahuanmu, wahai Abu Munzir. Hadis riwayat Muslim. Apa sebabnya ayat kursi lebih agung? Imam Nawawi menyebutkan, para ulama berkata bahwa hal ini dikarenakan di dalamnya terdapat nama dan sifat Allah. Yang penting yaitu sifat ilahiyah, wahdaniyah atau keesaan, sifat hidup, sifat ilmu, sifat kerajaan, sifat kekuasaan, sifat kehendak. Itulah 7 nama yang sifat dasar yang disebutkan dalam ayat kursi. Semoga hadis tentang khasiat dan keistimewaan ayat kursi dapat menambah wawasan dan amalan harian kita. Aqulu qauli wastaghfiruli walakum walisairil mu'minin innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.